Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji video UKIN PBG dalam jabatan periode 3 tahun 2025. Perkenalkan, saya Barka Taufik, salah satu mahasiswa PPG dari LPTK Universitas Negeri Semarang dengan NIM mahasiswa 2598027 dari Madrasah Alia Negeri 1 Pagaralam. Sesaat lagi, saya akan membuat video UKIN di kelas 11 IPA 1 dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan materi proses-proses kelahiran Pancasila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk kembali. Tanya kabar dulu ya, siap ya? Anak-anakku, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Remaja semata syariat Allah. Ulangan dulu biar semangat. Di pagi hari yang cerah ini, alhamdulillah luar biasa Pak hadir kembali di kelas kita tercinta. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, dan Pak sampaikan apa yang akan Pak beri ke kamu pada hari ini, kita berdoa dulu biar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Siap? Posisikan badan, kita akan berdoa. Berdoa dimulai dari istighfar dulu 3 kali, pegang dulu dadanya. Astaghfirullahalazim. 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 Doa orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa belajar. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri yafqahu qawli Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sebelum kita mulai materi, Pak akan lakukan pengecekan kehadiran dulu. Mohon dijawab hadir dengan semangat ya. Abid Bazigo, Siap, hadir. Afin Fawas Habza, Hadir, Pak. Ananda Patrisa, Ayumi Oktavia Ledi, Bina Putra Tantako, Hadir, Pak. Yasmin Dewi Anggra ini, Zahwa Adiameka. Baik, setelah Pak absen, Pak dapat simpulkan yang sakit 1, terus yang TS 2, betul? Baik, pengecekan kehadiran sudah, itu artinya kita bisa mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, biar semangatnya bersatu, kita ice breaking dulu, setuju? Setuju. Ice breaking beat 1 sampai beat 5, tahu? Tahu. 1, 2, 3, everybody beat 1, beat 2, beat 3, beat 4, beat 5. Oke, tepuk tangan dulu. Hari ini ada yang tahu Pak ingin menyampaikan materi tentang apa? Yo Ayumi udah tahu belum? Belum. Siapa yang udah tahu? Yo Merlin? Belum. Hari ini Pak akan menyampaikan materi tentang proses demi proses, langkah demi langkah, secara kronologis, dari awal pelan-pelan disusun sampai lahirnya dasar negara kita yang sangat istimewa. Dasar negara kita apa? Sudah mendengar Pancasila berapa ribu kali mulai dari SD? Tidak terhitung kan? Tidak terhitung. Sebutkan siapa tokoh yang paling berperan penting lahirnya Pancasila ini. Angkat tangan. Setahu kamu dulu. Iya, Soekarno, betul. Tepuk tangan dulu buat dia. Siapa lagi? Setahu kamu dulu, tebak-tebak dulu. Kalau salah, ya namanya sekolah tempat belajar kan? Muhammad Yamin, betul. Tepuk tangan buat Kevin. Tujuan belajar ini, setelah nanti Pak jelaskan materi ini, kamu satu yang pertama tahu siapa saja tokoh yang terlibat. Tadi kan waktu Pak tanya, banyak yang tidak tahu kan? Nah, nanti setelah pembelajaran ini, kamu akan dengan sigap tahu di akhir pembelajaran, Merlin akan berdiri tegap, Pak, yang terlibat dalam kelahiran Pancasila adalah 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Itu tujuan pelajarannya. Yang kedua, kamu akan tahu proses demi proses, nama sidangnya apa, kapan dia sidang, apa yang terjadi dalam sidangnya, sampai Pancasila itu lahir.
Jadi nanti di akhir Kak Andra akan siap berdiri ketika Pak tanya, Kak Andra sebutkan proses demi proses lahirnya Pancasila. Kak Andra akan tanpa teks lagi, Pak akan pastikan nanti di akhir pembelajaran kalian akan dapat bisa memastikan kronologisnya. Yang ketiga, kalian lebih mencintai dasar negara kita semua. Apa dasar negara kita? Jadi, Yolib bukan cuma sekedar tahu, tapi ketika melihat Pancasila tuh kayak gini perjuangannya dulu, pembuatannya, prosesnya, sakitnya. Jadi akhirnya lebih mencintai dan lebih menghargai. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jelas? Siap, jelas. Baik anak-anakku, kita akan segera memasuki materi utama kita pada pagi hari ini, yaitu tentang proses kelahiran Pancasila. Sebelum itu, sebelum Pak masuk ke materi yang sudah Pak siapkan, yaitu PowerPoint, di mana PowerPoint ini akan menjadi bahan untuk Pak nanti pengambil nilai di akhir. Kita nanti akan mengambil penilaian lewat media aplikasi Kahoot, yang mana semua materi dan soal nanti ada di PowerPoint ini. Tapi sebelum itu Pak ingin menguji kecepatan dan ketepatan kalian dalam bekerja sama. Akan ada penilaian kelompok untuk mengecek sejauh mana kalian bisa bekerja sama dengan tim. Kalau Kahoot nanti itu kan individual. Nah ini akan Pak nilai secara kelompok dulu, yaitu dengan bermain namanya Fact Hunter. Fact, V-A-C-T. Apa itu artinya? Fakta, pintar. Hunter, H-U-N-T-E-R. Pemburu, kalau digabung menjadi? Pemburu fakta. Kita akan bermain game tentang pemburu fakta yang mana kalian akan bekerja sama dalam kelompok. Sebelum Pak jelaskan lebih jauh, kalian harus segera bertemu dengan kelompok kalian masing-masing yang sudah Pak buat kemarin dalam waktu kurang dari 1 menit dan tanpa suara. Bisa dimengerti? Siap, bisa. Baik. 3, 2, 1. Silakan bentuk kelompok dengan posisi setengah lingkaran menghadap ke papan tulis. Kelompok 1 mana? Siap ya? Siap, Pak. Kelompok 2? Kalian akan berburu fakta ini. 3? Jawab yang semangat. 4? Siap. 5? Siap. 6? Siap. Semuanya? Siap. Oke. Permainan ini bernama Fact Hunter atau pemburu fakta. Di depan papan tulis ini sudah tersedia satu bacaan teks untuk masing-masing kelompok. Ini biar tidak tertukar Pak, tulis. Ini buat kelompok 1. Ini untuk kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Jangan coba-coba membaca teks yang bukan hakmu. Cara permainannya adalah orang pertama akan maju ke sini untuk menemukan fakta apa saja yang ada di sini. Entah itu tanggal, entah itu kejadian, entah itu nama tokoh, tapi yang sesuai dengan bacaan teks ini. Bacaannya sama, dari tim 1 sampai 6 bacaannya semua sama. Satu orang itu maju ke depan sini hanya diberikan waktu 30 detik saja. Nanti kalau sudah mendapatkan satu fakta di depan, orang pertama ketika mendengar lonceng 2 kali, kembali lagi ke kelompok untuk menyampaikan fakta yang didapat dan ditulis secara bersama-sama. Waktu menulisnya juga cuma 45 detik, jadi pastikan semuanya sudah menulis sebelum waktunya habis. Kemudian faktanya itu harus bersifat runtun. Dari atas orang pertama ambil fakta pertama, kedua dan ketiga dan seterusnya. Untuk nanti di akhir sesi ini akan ada penilaian kelompok karena kalian akan mempresentasikan fakta apa saja yang kalian dapat. Bisa dimengerti? Siap, bisa. Ada pertanyaan? Siap, tidak. Baik, bersiap-siap. 3, 2. Belum. 45 detik dari sekarang. Jika kalian mendengar lonceng 1 kali, orang kedua langsung menuju ke depan untuk mengambil fakta berikutnya. Yang lain yang tidak maju boleh lanjutkan faktanya kalau belum selesai. 30 detik dari sekarang. Waktu menulis dimulai dari sekarang. Yang lain silakan lanjutkan faktanya jika belum selesai.
Waktu menghafal dimulai dari sekarang. Waktu menghafal dimulai dari sekarang. Baik, untuk seluruh kelompok harap menyatukan kertasnya menjadi satu, disatukan, ditumpuk menjadi satu, dan diletakkan di depan dan tidak boleh disentuh-sentuh lagi. Tidak ada lagi yang menulis, harap disatukan seperti ini. Karena sesi fakta hunternya akan segera kita tutup dengan presentasi per kelompok masing-masing sesuai dengan kesepakatan kita di awal. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari fakta-fakta yang telah kami buru. Yaitu, Jepang masuk Indonesia pada tahun 1942, kurang lebih 3,5 tahun di kota Tarakan, Kalimantan Timur. Tak lama kekuatannya mulai melemah karena serangan sekutu Amerika Serikat. Kelemahan Jepang di dua kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atau oleh Amerika Serikat dan menewaskan 214.000 jiwa. Untuk menghindari perlawanan Indonesia, Jepang membentuk suatu sekutu, yaitu BPUPKI, dalam bahasa Jepang, yaitu Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI dibentuk pada tanggal 20 April 1945 dan disahkan pada 29 April 1945. Tujuannya untuk mempersiapkan dan menyelidiki dasar-dasar bagi pemerintahan. Ketua BPUPKI pada saat itu adalah Dr. Rajiman Wedioningrat. BPUPKI menyatakan sidang selama 4 hari dari tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Dasar negara dibentuk 3 tokoh penting dalam sidang ini, yaitu Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan dasar negara, yaitu permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengusulkan persatuan, kekeluargaan, dan gotong royong. Ir Soekarno 1 Juli 1945 memperkenalkan istilah Pancasila, yaitu kemanusiaan, kebangsaan, mufakat atau demokrasi dan kesejahteraan sosial. Sejak saat itu, 1 Juni 1945 disahkan menjadi hari lahir Pancasila Nasional. Oke, sekian, terima kasih. Yang Pak Soekarno dicek ada ketuhanankah di situ? Tidak. Oh, ketinggalan. Itu ya ketinggalan, itu cross check pertama. Yang kedua, cross check kedua, Rajiman Wedioningrat. Itu salah, tapi Rajiman Wedio ada D-nya. Ada D-nya, Wedioningrat. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 dan kembali ke tempat dan tugasnya diberikan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 6. Dulu tepuk tangan dulu. Baik, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil yang kami dapatkan. Pertama, Jepang mulai masuk ke Indonesia dan Jepang menjajah Indonesia kurang lebih selama 3,5 tahun. Jepang pertama kali masuk ke Indonesia di kota Tarakan, Kalimantan Timur. Pada tahun 1945, Jepang mulai melemah karena serangan sekutu. Sekutu menyerang 2 kota Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dan menewaskan sebanyak 214.000 jiwa.
Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan fakta yang kami dapatkan. Jepang pertama kali masuk pada tahun 1942 dan menjajah selama 3,5 tahun dan masuk ke kota Tarakan, Kalimantan Timur. Pada awal tahun 1945, Jepang mulai melemah karena terus mendapat serangan dari sekutu, terutama Amerika Serikat. Kelemahan Jepang semakin terasa ketika dua kota yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat dan menewaskan 214.000 jiwa. Untuk menghindari perlawanan Indonesia, Jepang melakukan kemerdekaan dengan membentuk sebuah BPU PKI. BPU PKI dibentuk pada tanggal 20 April 1945 dan disahkan pada tanggal 29 April, bertujuan untuk menyiapkan dasar-dasar negara yang dibentuk oleh Dr. Rajiman Weddio Diningrat. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin menjabarkan informasi yang telah kami dapat dari games yang dilakukan barusan. Yang pertama adalah Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942 di kota Tarakan, Kalimantan Selatan, dan pada tahun 1945 Jepang melemah karena sekutu Amerika Serikat. Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Kelemahan Jepang melemah saat dua kota besarnya, kota Hiroshima dan Nagasaki, dijatuhi bom atom dan menewaskan 214.000 jiwa, dan Jepang porak-poranda. Untuk mencegah serangan dari Indonesia, Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Jepang mengadakan BPU PKI yang dalam bahasa Jepang disebut Dekoritsu Junbi Chosakai. BPU PKI diselenggarakan pada tanggal 20 April 1945 dan disahkan pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wedioningrat. BPU PKI dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Terdapat 3 orang yang mengusulkan dasar negara dalam sidang BPU PKI, yaitu Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengajukan dasar negara, yaitu kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan pada tanggal 29 Mei. Kemudian Supomo mengajukan gagasan tentang gotong royong, kekeluargaan, dan persatuan pada tanggal 31 Mei. Dan Soekarno mengusulkan dasar negara Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, manfaat atau demokrasi, dan keadilan pada tanggal 1 Juni. 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Terima kasih. Izin Pak Krasya, kelompok 1, semua fakta sudah didapat, beri apresiasi dulu untuk kelompok 1. Cross-check pertama itu bukan Kalimantan Selatan, itu Kalimantan Timur. Terus bukan Dekoritsu tapi Dokuritsu Junbi Kosakai. Terus yang Pak Soekarno itu mufakat demokrasi ya, bukan sepakat demokrasi tapi mufakat demokrasi. Tapi selebih dari itu Pak apresiasi karena semua fakta dari awal sampai akhir sudah didapatkan. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih untuk seluruh kelompok yang sudah memburu fakta dengan sigap, cepat, dan tepat. Walaupun masih ada beberapa yang mungkin tertinggal, biasa itu manusia, ya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi mungkin masih ada yang terlewat. Itu jadi pelajaran untuk kita semua untuk besok di kemudian hari untuk menjaga konsentrasi lebih fokus lagi dan lebih baik lagi. Bisa dimengerti? Siap, bisa. Baik, semuanya fokus ke depan. Berapa korban jiwa Hiroshima Nagasaki? Angkat tangan. Ya Nurul dulu, cepat. 214.000 kita cek di sini. Porak-poranda Jepang dan membunuh kurang lebih 214.000 jiwa. Pertanyaannya, apakah Pak sudah menjelaskan materi ini ke kamu? Kenapa yuk Nurul tahu? Nah, itulah metode awal biar Pak nanti tidak terlalu berat menjelaskan karena kalian sudah memiliki pengetahuan dasar tentang materi apa yang akan Pak pelajari hari ini. Kak Gafar, nama Jepangnya BPU PKI. Dokuritsu Junbi Chosakai, kita cek. Tepuk tangan kalau benar. Dan ini Pak pastikan hampir 80% kalian bisa menjawab pertanyaan yang Pak berikan, ya. Contoh, hari lahir Pancasila tanggal berapa? 1 Juni 1945. Tapi untuk lebih menekankan biar nanti Kahoot kalian mendapatkan nilai yang maksimal, simak materi ini tanpa perlu dicatat karena kalian sudah mencatat. Karena materi yang ada di depan adalah sama persis dengan materi yang ada di papan tulis. Yang pertama, 3,5 tahun dia datang ke sini, mulai masuk dari tahun 1942,
Kamu belum tahu kan dia masuk dari Aceh, Papua, dari mana belum tahu kan? Nah, hari ini Pak kasih tahu, ada nama kota namanya Tarakan di Provinsi Kalimantan Timur. Dia masuk dari sana, yuk Ayumi. Dia masuk dari sana pakai pesawat dia, pakai terjun payung dia turun, dia masuk dari Kalimantan, dia cari tengah-tengahnya Indonesia, kemudian dia menyebar, menjajah, baru masuk ke Sumatera, baru masuk ke Jawa. Di tengah melamahnya Jepang, mereka menjanjikan kemerdekaan biasa. Kalau lagi superpower, nindas. Giliran udah lemah, bikin janji-janji manis. Biasa itu, manusia. Jepang juga kayak gitu. Untuk menarik hati rakyat Indonesia, Jepang menjanjikan kemerdekaan. Kami ini udah lemah. Kami janjikan kemerdekaan kamu ya. Tapi satu, jangan serang balik. Oke? Untuk memenuhi janjinya kan kemerdekaan ke kita kan. Untuk memenuhi janjinya, kami bikininlah satu lembaga. Kami bikinin satu lembaga namanya BPUPKI. Yang bikin siapa? Jepang. Inisiatifnya Jepang. BPUPKI apa, Pang? Kata Pak Karno. Apa dia BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini awas, ini apalagi ini. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan. Gampang, BPU, Badan Penyelidik. B, Badan. P, Penyelidik. U, Usaha-Usaha. P, Persiapan Kemerdekaan. Kabit, I-nya? Indonesia. Sidang BPUPKI, ya udah dibikinin lembaga. Masa kita ada sidang, kan lagi semangat-semangatnya, ayo kemerdekaan yuk. Udah dijanjiin Jepang nih, lembaganya udah ada. Rapat yuk, rapat. Saking semangatnya rapatnya bukan sehari, bukan 2 hari, tapi 4 hari. Hitung, 29, 30, 31, 1. Diketuai oleh Pak Rajiman, membahas apa pertemuan pertama adalah membahas baru. Yang paling penting dalam pemerintahan yang harus pertama ada adalah dasar negara. Ada yang mau ngusul nggak dasar negara? Ada tuh orang pertama, Bapak kita, siapa namanya? Ini foto asli nih. Saya Pak, kata Pak Muhammad Yamin. Silakan, kata Pak Rajiman, monggo. Berdiri depan podium. Aku ada 3 usulan. Ya, pertama Pak. Kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Ini aja. Jaksawarkilan. Jaksawarkilan itu jaksanya kebijaksanaan, warnya musyawarah, kilannya perwakilan. Biar mudah diingat. Kalau Pak Muhammad Yamin disingkat apa? Jaksanya itu apa? Wara. Kilan? Tapi yang bisa ulangi, angkat tangan. Angkat tangan. Jaksa, singkatannya dulu. Jaksawarkilan, sabar. Kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Oke. Pak Muhammad Yamin nyampeinnya di hari pertama. 29 hari pertama. Pak Supomo hari ketiga, Kak. Yuk. Kak Ireni hari ketiga. Perkegot. Persatuan kekeluargaan gotong royong. Persatuan kekeluargaan gotong royong. Yang terbalik-balik ya. Yang bisa ngulangi Pak Muhammad Yamin angkat tangan. Muhammad Yamin. Iya, jaksanya apa? Waranya? Betul. Terakhir, Bapak bangsa kita, Insinyur Soekarno. Udah jadi presiden belum dia waktu ini? Kata Pak Rajiman habis? Saya belum. Saya Pak Soekarno maju, naik ke podium. Supomo sudah, Pak Yamin sudah. Sekarang izinkan saya ya Bapak-bapak untuk menyampaikan usulan saya. Saya beri nama Pancasila. Semua orang, apa itu Pancasila? Disitulah detik-detik pertama kali Pancasila muncul di bumi Nusantara. Panca itu kata Pak Soekarno itu 5, sila itu dasar. 5 dasar. 5 ini adalah sebagai berikut. 1, ketuhanan. Makanya Pancasila kita yang pertama apa? Yang kedua, kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil. 3, kebangsaan. 4, mufakat demokrasi. 5, kesejahteraan sosial. Saya beri nama Pancasila. Oke, sebelum kita ke Kahut. Ini yang terakhir. Pidato Soekarno 1 Juni itu disetujui oleh semua anggota.
Hingga akhirnya 1 Juni itu ditetapkan sebagai hari lahir kita balik ke tujuan Pak tadi pagi tadi Pak ngomong. Atau Pak tadi setelah belajar ini kamu akan bisa menjelaskan siapa tokoh-tokohnya, bagaimana prosesnya, sidangnya apa namanya, bisa sekarang? Insya Allah. Sudah sampai ke tujuan pembelajaran kita tadi? Kita buktikan lewat Kahoot. Tapi sebelum itu perhatikan sini. Hal-hal penting untuk diingat. Yang ini semua akan masuk di Kahoot untuk penilaian individual. Sudah Pak rangkum? Nah ini pastikan, Pak beri waktu kamu 1 menit 30 detik untuk memasukkan ini ke dalam otak dan dicerna secara baik-baik sebelum Kahoot dimulai. Kita akan segera menuju ke Kahoot. Tolong dipersiapkan HP-nya masing-masing dan tetap berada di kelompoknya. Kita mulai. Kita mulai dengan lepas basmalah. Bismillah. Pilih warna yang menurutmu benar ya. Biru, merah, kuning. Berapa lama Jepang menjajah Indonesia? Pilih warna yang menurutmu benar. Klik warna yang benar jawabannya. Jawabannya kuning 3,5 tahun. Yang jawab biru 3,5 abad kelamuan. Yuk Nurul. Dua kota Jepang yang hancur akibat pengeboman sekutu Amerika adalah jawabannya Nagasaki dan Hiroshima. Hardi. Soal berikutnya, konsentrasi tinggi. Yang manakah tujuan Jepang menjanjikan Indonesia kemerdekaan? Iya betul. Apa nama lembaga yang dibuat dari Jepang? Hati-hati, hati-hati, hati-hati. BPU PKI, kalau itu P-nya 2, itu BPU PPKI. Apa yang dibahas pada sidang pertama BPU PKI? Apa yang dibahas? Dasar negara. Kita lihat apakah ada perubahan ranking? Tanggal berapa Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara? Muhammad Yamin. 29 Mei 1945. Sip. Kan hari keberapa Pak Karno menyampaikan Pancasila? Hari 1 Juni itu hari terakhir, hari keempat. Kita lihat apakah ada perubahan ranking. Soal terakhir, 15 dari 15. Apa nama Jepang dari BPU PKI? Hati-hati. Hati-hati. Oke. Kita kasih apresiasi dulu buat podium kita. Baik, kita sudah melaksanakan evaluasi tentang Kahoot individu maupun kelompok. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum Pak akhiri pertemuan pada hari ini, Pak akan menyampaikan rangkuman materi pada hari ini, yaitu tentang kelahiran Pancasila. Mudah-mudahan dengan penyampaian materi dan game-game hari ini membuat kalian mengerti tahapan-tahapan tentang lahirnya Pancasila. Dimulai dari Jepang melemah sampai lahirnya Pancasila. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa istighfar 3 kali. Astagfirullah. Doa orang tua, Rabbighfirli wali walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa belajar, Rabbi israh li sadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.